Hai, salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Minggu Biasa ke-23. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, 'Orang itu memulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk untuk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membenci ayah dan ibu serta saudara-saudari kita? Apakah benar Yesus berkata demikian? Sedangkan ia juga meminta kita mengasihi sesama dan menghormati orang tua kita? Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, pada Injil hari ini, Yesus berkata cukup keras dengan mengatakan, seorang yang tidak membenci bapak, ibu, keluarga, dan nyawanya sendiri tidak dapat menjadi muridnya. Di sini Yesus bukan mengajak kita menjadi tidak hormat kepada orang tua kita, tetapi ia mau menekankan bahwa Yesus mau kita mengasihi Dia secara total, melebihi kasih kita kepada siapapun, dan menjadikan kasih-Nya sebagai dasar dari semua. Tapi jika kita ingin mengartikan secara lebih literal, tentu kita akan berpikir tentang figur seorang imam. Baru dalam 1 bulan ini, teman dekat saya memutuskan untuk masuk ke seminari. Saya mengenal dia sebagai orang yang sangat senang dengan hal-hal yang berbau media. Dan ia sangat senang sekali menonton drama Korea. Namun karena peraturan di seminari, dia harus meninggalkan semua alat elektronik yang ia miliki dan hanya boleh menggunakannya saat liburan. Tantangan demi tantangan mulai muncul dari keluarganya yang tidak begitu setuju dan mengenai tugas yang akan dilakukannya ketika sudah menjadi imam yang harus siap untuk diutus ke daerah-daerah terpencil dan sebagainya. Namun teman saya tetap menyerahkan segalanya kepada tangan Tuhan, dan tentu ketika Tuhan sudah memanggil kita untuk melakukan sesuatu, tentu ia juga akan mencukupkan segalanya. Sampai akhirnya ia yakin untuk menjawab panggilan itu, dan puji Tuhan akhirnya orang tuanya pun setuju dan bahkan mereka yang mengantarkan dia masuk ke seminari. Saya sangat kagum dengan sahabat saya itu yang mau mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi seorang imam. Meskipun sekarang dia tinggal jauh dari orang tuanya ataupun teman-teman yang lain dan tidak lagi bisa menonton drama Korea, namun ketika saya menanyakan kabarnya melalui email, dia selalu mengatakan bahwa dia sangat senang berada di seminari. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, bukan hanya kepada para imam saja Yesus menunjukkan Injil pada hari ini.
Ia mau agar kita semua mengikuti Dia secara total sesuai dengan tugas panggilan kita, baik dalam pekerjaan keseharian kita sebagai awam atau kaum religius. Panggilan yang ditawarkan Yesus tidaklah berfokus pada pekerjaan yang menguntungkan ataupun mendatangkan banyak uang, tetapi merupakan panggilan untuk mengasihi. Santo Thomas Aquinas mengatakan, mengasihi berarti menginginkan apa yang baik bagi orang yang dikasihi. Menginginkan hal yang baik bagi orang lain tentu memerlukan sebuah pengorbanan dan penyangkalan diri. Kristus dengan sempurna telah memberi contoh kepada kita tentang kasih itu sendiri dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Sebab tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Jalan salib itulah satu-satunya jalan bagi kita jika kita ingin mengikuti Yesus untuk sampai kepada kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus sendiri mau menderita untuk kita, maka kita pun diajak untuk mau menderita demi Dia yang telah mencintai kita lebih dari segalanya. Melalui pengorbanan yang kita lakukan demi cinta akan Tuhan, kita akan semakin dimurnikan. Pengorbanan itu menandai bahwa kita dengan sungguh mau tinggal bersama-sama dengan Dia, Sang Pemberi kebahagiaan sejati. Memang, apapun bentuk pengorbanan kita, tidak mungkin dapat dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Karena begitu jauh dan tidak terukur perbedaannya. Pengorbanan Kristus sungguh begitu besar, sedangkan pengorbanan kita begitu kecil dan tidak seberapa. Namun kita yang mau berlatih untuk melakukannya akan dapat bertumbuh dalam kasih, baik kepada Tuhan maupun sesama. Bagaimanakah caranya? Melakukan pengorbanan untuk Kristus dapat kita lakukan dengan penyangkalan diri, yaitu dengan menolak hal-hal yang kita sukai. Artinya, kita dengan sengaja memilih untuk tidak mengikuti kesukaan kita akan sesuatu. Meskipun kalau kita ikuti, hal tersebut sebenarnya bukanlah dosa. Kita tidak melakukan apa yang kita sukai itu demi kasih kita kepada Yesus. Contohnya, kita bisa kurangi waktu browsing di internet dan menggunakan waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, entah dengan berdoa, membaca kitab suci, atau memberikan waktu kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Atau kita melakukan pantang makanan, minuman, barang-barang yang menjadi kesukaan kita seperti pantang kopi, pantang minum es, makan sambal, kerupuk, nasi, atau mungkin snack-snack kecil. Kita juga bisa melakukan pantang seperti pantang shopping berlebihan dan seterusnya. Dan sebagai gantinya, kita bisa memberikan uang yang tadinya kita tujukan untuk keperluan itu sebagai derma kepada saudara-saudari kita yang berkekurangan. Hal ini akan membuat kita menjadi orang yang semakin tidak terikat pada benda-benda maupun kesenangan kita. Tetapi memang untuk melakukan hal ini mungkin tidak mudah, terutama jika kesenangan itu telah mendarah daging. Kita mungkin melihat bahwa hal-hal yang kita sukai atau miliki memberi suatu perasaan yang membahagiakan, dan ketika kita mencoba untuk meninggalkannya, kita merasa seperti ada hal yang kurang. Kalau demikian, tanpa kita sadari, kita menjadi terikat dan bergantung pada hal-hal itu. Padahal faktanya kesenangan-kesenangan itu sifatnya sementara saja, dan pada titik tertentu bisa saja kita menjadi bosan dan berhenti menyukainya. Keterikatan kepada benda-benda dan kepada kesenangan tertentu seringkali membuat kita tidak bebas untuk merasakan ataupun mengalami kasih Tuhan. Keterikatan itu menjadi seperti rantai yang membelenggu kita dan yang semakin lama semakin mengikat dan memberatkan kita untuk mengikuti Yesus. Tentu jika kita ingin semakin mendekat kepada Yesus, kita perlu melepaskan diri dari keterikatan ini. Mari kita belajar untuk menyangkal diri kita dan mencintai Tuhan secara lebih penuh, supaya kita dapat menjadi murid Kristus yang sejati. Tuhan Yesus,
tolonglah kami. Bunda Maria, doakanlah kami supaya dapat mengikuti jejak-Mu yang selalu mengasihi Tuhan di atas segalanya dan mengasihi sesama secara lebih sempurna sebagai buahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.